Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amiratul Zahra dengan NIM 0502 17216 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Palangkaraya. Jadi di video ini saya akan melaksanakan praktek untuk tugas 2 membuat database di MySQL menggunakan berdasarkan IRD yang diberikan pada tugas 2 ini. Sebagai berikut ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk prakteknya. Di sini kita menggunakan aplikasi exam untuk membuat database-nya. Langkah yang pertama pada bagian action di modul Apache dan MySQL pada exam control panel kita start ya dua-duanya hingga berwarna hijau seperti ini. Kemudian kita melakukan konfigurasinya pada laman ini php-myadmin. Langkah yang pertama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini untuk nama database-nya saya akan memberi ke nama rumah sakit. Oke. Sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel. Oke, baik. Jadi di sini ini merupakan itu ya, seluruh code untuk SQL-nya, MySQL-nya. Terdapat 6 tabel ya. Yang pertama ada tabel dokter, kemudian administrator, dokter admin, pasien, pasien dokter, dan tabel dokter. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai code yang ada di MySQL ini. Yang pertama di sini adalah create table, perintah untuk membuat tabel dengan nama dokter. Yang pertama ada variabelnya itu ID underscore dokter dengan integer, tipe datanya adalah integer, dengan kriterianya atau jumlah maksimumnya adalah 3. Kemudian di sini primary key digunakan untuk memberikan kunci utama ya pada variabel itu. Kemudian auto increment ini digunakan untuk memberikan mana fungsinya itu untuk membedakan atau memastikan bahwa datanya nanti tidak ada yang sama gitu ya. Kemudian ada nama dokter dengan tipe datanya adalah varchar dengan maksimumnya adalah 30. Kemudian ada alamat dokter, tipe datanya sama, varchar maksimalnya adalah 100. Tanggal lahirnya menggunakan tipe data date dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada yang menjadi pembeda yakni tabel pasien. Di sini tabel pasien untuk jenis kelamin menggunakan tipe data enum yang mana di sini enum merupakan tipe data yang memberikan kondisi ya untuk pengkondisian untuk satu, dua atau lebih kondisi. Di sini kita bisa memilih antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Kemudian setelah selesai ini kita bisa klik go. Oke, ini tabel-tabelnya sudah berhasil dibuat. Nah, di sini
Sudah nampak ada 6 tabel, yaitu administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat atau mengisi data untuk tabel pasien. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan informasi ya mengenai data pasiennya. Yang pertama di sini kita bisa klik insert di bagian ini, tabel database. Kemudian kita klik bagian pasien ini, insert. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan data pasiennya ya. Kita mulai dari angka berapa? 100 ya, saya 100. Kemudian nama pasiennya kita beri nama Caca, perempuan ya, jenis kelaminnya. Kemudian alamatnya kita tulis Jakarta Barat. Kemudian kita klik go. Oke, untuk daftar. Nah, di sini ini merupakan hasil dari data pasiennya yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat relasi untuk tabel yang ada pada database rumah sakit ini. Di sini sebelumnya kita akan menentukan foreign key-nya ya terlebih dahulu. Kita bisa dengan cara seperti ini, kita klik. Kita ganti setiap ID admin, kita untuk membuat relasi antara ID admin, ID dokter, dan ID pasien, kita akan memberikan indeksnya terlebih dahulu. Ini, hingga muncul tanda kunci berwarna abu-abu seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama kepada setiap ID yang ada di tabel lainnya. Oke, setelah selesai, ini kita akan membuat relasinya ya. Di sini pada database rumah sakit, kita klik designer. Kemudian di sini kita bisa mengarrange tabel-tabel ini ya, tabel-tabelnya. Ya, seperti ini susunannya. Kemudian kita akan save dulu ya, untuk kita akan menyimpannya dengan namanya adalah rumah sakit. Oke, save. Kemudian kita akan membuat relasinya. Di sini kita akan memilih reference key-nya. Kita mulai dari sini deh ya. Reference key. Kemudian kita pilih forehand-nya dari ID pasien ke ID pasien. Kemudian di sini untuk tipe datanya kita pilih cascade ya. Untuk relationship-nya. Kemudian kita klik. Nah, akan jadi seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama ke tabel yang lainnya juga. Oke, jadi ini merupakan tampilan relasinya. Kemudian selanjutnya untuk mengetes apakah tabel yang kita buat ini sudah berhasil atau belum, kita akan membuka ya. Kita cek pada shell di control panelnya. Kita bisa mengetikkan MySQL view spasi root. Kemudian bisa perintah show data sources. Nah, di sini sudah nampak ya. Jadi data yang kita buat pada
PHP-MyAdmin ini sudah sama dengan yang ada, nah formnya sudah sama ya, sudah ada data rumah sakit. Di sini sudah sesuai ya, tabel, maaf maksud saya database dengan nama rumah sakit ini sudah sesuai tabelnya dengan yang ada di halaman PHP-MyAdmin. Terdapat 6 tabel ya, seperti yang ada di tampilan itu. Oke, selanjutnya kita coba untuk mengecek apakah tabelnya yang kita buat, data yang kita buat sudah masuk apa belum. Kita bisa mengetikkan. Jadi sudah sesuai ya dengan data yang kita masukkan sebelumnya. Oke, selanjutnya mengacu pada itu ya perintah atau panduan yang ada di buku pedoman praktiknya. Di sini kita akan mencoba untuk mengetes, memilih data berdasarkan kriteria tertentu ya. Jadi kita akan memilih pasien dengan tipe atau jenis kelamin tertentu ya. Caranya gini, klik select nama pasien, kemudian kita tekan jenis. Oke, berhasil ya. Jadi dari data yang sudah kita buat untuk mencari hanya jenis kelamin laki-laki, kita bisa mengetahuinya bahwa ini sudah sesuai itu ya. Yang berjenis kelamin laki-laki adalah Budi dan Ardian. Begitu juga kalau kita coba untuk mencari jenis kelamin perempuan. Oke, mungkin cukup sekian video praktek mata kuliah basis data untuk tugas 2 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.